Kereta cepat Jakarta-Bandung, sejak awal memang menuai polemik, banyak pro kontra di masyarakat. Tapi, Jokowi tetap melanjutkan visinya tersebut. Bagaimana prospek proyek ini? Profesor ini mengadakan survei tentang animo publik terhadap proyek kereta cepat, untuk menggambarkan prospek keberhasilannya di masa depan. Bagaimana hasilnya? Tonton videonya sampai habis. Proyek kereta cepat dimulai zaman Presiden SBY. Kala itu JICA dari Jepang mulai riset pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Tapi, karena biaya terlalu mahal, 245 triliun, maka proyek tidak lanjut. Kemudian JICA membuat proposal baru, jalur Jakarta-Bandung, dengan biaya lebih murah. Tapi, hingga era SBY berakhir, belum ada progres proyek ini. Berlanjut ke zaman Presiden Jokowi. Kala itu, Presiden sempat merasakan kereta cepat Beijing-Tianjin di Cina, yang sangat cepat dan nyaman. Beliau ingin teknologi ini dibangun ke Indonesia. Mulailah Jokowi minta Cina membuat riset kereta cepat dan menyampaikan proposalnya. Singkat cerita, di hadapan Jokowi ada dua proposal. Dari Jepang dan Cina. Berikut ini proposal awal Jepang dan Cina tahun 2015. Biaya total, Cina 74 triliun, Jepang 83 triliun. Komitmen, Cina, B2B tanpa dijamin APBN, Jepang, G2G dijamin oleh APBN. Bunga pinjaman, Cina 2%, Jepang 0,1%. Rute, Cina, Gambir Gede Bage, Jepang, Duku Atas Gede Bage. Pengerjaan, Cina 2016 hingga 2019, Jepang 2017 hingga 2021. Keunggulan dari proposal Cina bagi Presiden adalah biaya lebih murah, konsepnya B2B, tanpa jaminan APBN, dan waktu pengerjaan lebih cepat. Keunggulan Jepang ada pada tingkat bunga yang relatif jauh lebih rendah. Karena poin-poin tadi, serta suasana kedekatan kerjasama Cina dan Indonesia, maka Jokowi memilih proposal Cina. Singkatnya, Januari 2016, Jokowi mulai groundbreaking pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Tapi, ada satu hal menarik terjadi. Ignatius Jonan, yang saat itu menjabat Menteri Perhubungan, tidak nampak hadir di acara tersebut. Sebagai penanggung jawab utama perkereta-apian, sudah seharusnya Jonan menghadiri acara penting itu. Apa yang terjadi? Sebelumnya, Jonan sudah sering menyatakan tidak setuju dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, kereta cepat lebih dibutuhkan di luar Jawa daripada di Pulau Jawa. Jarak rute Jakarta-Bandung yang hanya sekitar 140 km juga dianggapnya terlalu pendek untuk kereta cepat. Top speed kereta tak akan optimal di jarak pendek. Jonan juga menegaskan, masa konsesi tak boleh lebih daripada 50 tahun. Setelah itu, kereta cepat harus diserahkan kepada pemerintah Indonesia dalam keadaan free and clean dan layak operasi. Selain Jonan, banyak pihak yang meragukan keberhasilan dan manfaat dari proyek ini. Banyak masyarakat yang menolak dengan alasan yang sama dengan Jonan. Banyak yang menilai proyek ini mubazir, karena jalur Jakarta-Bandung sudah dilayani oleh berbagai moda, seperti kereta parahyangan, bis antar kota, jasa travel, mobil pribadi, dan bahkan pesawat. Juga ada alasan ketidakpercayaan kepada Cina, serta kekhawatiran adanya jebakan Cina dalam proyek ini. Namun nampaknya, semua itu tak digubris oleh Jokowi. Beliau tetap yakin dengan visinya, bahwa ini adalah terobosan besar bagi bangsa, yang bisa mempercepat pertumbuhan di masa depan. Groundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung tetap dilaksanakan Januari 2016. Setelah sekitar 6 tahun pro kontra berjalan di masyarakat, Nagara Institute yang dimotori oleh Profesor Zulfikar Amir berinisiatif membuat sebuah survei. Tujuannya untuk memotret animo dan tanggapan masyarakat tentang proyek kereta cepat ini. Survei yang dilakukan secara online, yang relatif fair, bebas intervensi. Karena responden survei adalah pengguna potensial kereta cepat ini, maka jawaban mereka bisa mewakili animo dari target market kereta cepat, dan tentunya keberhasilan dari proyek ini. Bagaimana hasil surveinya? Simak videonya.
Jadi survei ini sebenarnya didasari atas satu pemikiran bahwa yang namanya sebuah proyek berskala besar seperti kereta cepat Jakarta Bandung ini harus melibatkan publik dalam hal mereka melihat sejauh mana proyek ini bermanfaat. Kita mencoba mengukur opini publik di dalam survei ini untuk melihat sejauh mana mereka memiliki antusiasme dan keinginan untuk menggunakan kereta cepat Jakarta Bandung. Survei dilakukan periode 25 Oktober hingga 1 Desember 2022 dengan metode online. Diikuti 1.686 responden. Dengan profil responden yang dinilai adalah merupakan target market dari kereta cepat Jakarta Bandung ini. Seberapa sering mereka melakukan travel Jakarta Bandung dan sebaliknya. Sebanyak 70,68% itu sebenarnya cuma sekali-sekali saja. Lalu kemudian yang travel setiap bulan itu setiap bulan itu 18%. Kalau kita lihat sebenarnya target dari kereta cepat itu adalah mereka yang minimal tiap minggu atau lebih dari sekali seminggu. Ini kalau jumlahnya kecil banget. Oke. Dan moda transportasi yang paling sering mereka gunakan untuk travel Jakarta Bandung dan sebaliknya paling besar itu adalah mobil sendiri 43,82%. Diikuti mereka yang menggunakan jasa travel sebanyak 26,18% dan yang menggunakan kereta 24,49%. Pengguna kereta Argo Parahyangan itu setiap hari ada sekitar 12 sampai 14 ribu. Jadi mereka masuk dalam kelompok ini. Nah, kalau kita lihat siapa sih yang menggunakan moda transportasi ini? Mereka yang berada di Jakarta dan sekitarnya itu sebagian besar menggunakan mobil sendiri. Dan alasannya itu jauh lebih nyaman untuk menggunakan mobil sendiri dan karena ketiadaan transportasi publik yang nyaman di Bandung. Sementara orang dari Bandung mayoritas itu menggunakan travel ke Jakarta. Karena travel itu di Bandung ada di mana-mana dan di Jakarta pun juga banyak memiliki cabang ya, tempat-tempat strategis. Jadi buat orang Bandung itu paling nyaman memang naik travel. Lalu kemudian kan di Jakarta transportasi publik itu relatif baik. Jadi mereka bisa menggunakan itu untuk menuju ke tujuan mereka dan kembali lagi ke Bandung menggunakan jasa. Nah, ini adalah persepsi publik terkait dengan excitement mereka atau antusiasme mereka dengan proyek ini. Dan paling besar itu adalah mereka menganggap proyek ini biasa-biasa saja gitu. Jadi mereka tidak terlalu excited, juga tidak anti dengan proyek ini. Ada 37%. Sementara mereka yang sangat excited dan cukup excited itu ada sekitar 24%. Nah, yang menarik ada kelompok yang cenderung negatif terhadap proyek ini, yaitu mereka yang merasa sangat tidak excited dan tidak excited itu sebanyak 38%. Ada sentimen-sentimen negatif terhadap proyek ini gitu. Dan ini akan terkait dengan data yang akan kita tampilkan berikutnya. Nah, seberapa besar kemungkinan mereka akan menggunakan jasa kereta api cepat ini jika proyek ini selesai? Kalau kita lihat mayoritas 47,72% itu akan menggunakan kalau butuh saja gitu. Ada sekitar 6% atau 7% yang akan menggunakan jasa kereta cepat ini secara reguler ya. Tetapi kalau kita lihat ya setelah angka yang besar itu juga adalah mereka yang cuma mau coba sekali aja sebanyak 33,26%. Dan ada kelompok yang merasa tidak akan pernah menggunakan jasa kereta api, mungkin kendala biaya atau kendala yang lain sebanyak 11,16%. Nah, seberapa besar manfaat kereta cepat untuk pribadi? Paling banyak mereka merasakan manfaatnya itu sedikit, sebanyak 29,29%. Sementara yang merasa cukup bermanfaat dan sangat bermanfaat itu ada sekitar 21%. Sisanya itu cenderung minus ya, hampir tidak ada manfaat dan tidak ada manfaat gitu. Dari sini kita bisa lihat bahwa persepsi publik terhadap proyek ini relatif negatif. Okay. Nah, berapa harga tiket yang kira-kira mereka bersedia beli? Ya, kalau kita lihat ada pola yang menarik di mana semakin tinggi tentu semakin besar penolakan mereka untuk membeli ya. Dan kalau kita lihat di sini memang yang ideal itu harga tiketnya sebesar 200 sampai 300 ribu. Nah, ini satu pertanyaan sangat penting juga karena terkait dengan public safety. Saya bingung dengan hasil ini. Yang namanya proyek teknologi seperti ini itu minimal tingkat keyakinan publik terhadap keselamatan infrastruktur ini itu sebesar 70%, ya minimal. Nah, kalau kita lihat di sini mereka yang cukup yakin dengan sangat yakin itu cuma mencapai 47%.
Dan sisanya itu ragu-ragu, tidak yakin dan sangat tidak yakin. Oke. Kan tadi ini soal keselamatan itu kita ambil ini itu sebelum peristiwa kecelakaan. Betul. Jadi survei ini kita lakukan dari 25 Oktober sampai 1 Desember. Itu sebelum Oktober dan sampai Desember itu belum ada kecelakaan. Belum ada kecelakaan yang terjadi minggu lalu. Yang sampai ada 4 orang meninggal. 2 orang meninggal ya. 2 orang meninggal, 2 orang Betul. luka berat. Kalau kemudian ini dimasukkan, ini bisa lebih rendah lagi. Saya sangat yakin angkanya akan berubah. Nah, ini terkait dengan isu pembengkakan biaya. Kita mencoba menangkap narasi-narasi yang muncul di publik dan seberapa besar narasi itu dipercayai oleh mereka, oleh responden kita. Dan kelompok yang terbesar adalah mereka yang percaya bahwa Indonesia sudah masuk jebakan Cina sebanyak 39,91%. Kita masuk jebakan Cina. Betul. 39,91. 39,40 lah. 40%. Betul. Wow. Lalu kemudian mereka yang percaya bahwa kemampuan pemerintah itu sangat rendah dalam mengelola proyek ini itu sebanyak 28,77%. Tidak profesional. Tidak profesional banget. Lalu kemudian ada 16,11% yang percaya ada korupsi, biaya yang membengkak. Sisanya mereka yang positif thinking dengan pemerintah sebesar 15%. Jadi ada 5 kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil survei ini. Pertama, bahwa antusiasme publik sebenarnya masih sangat rendah ya. Lalu kemudian mayoritas masyarakat itu belum melihat manfaat kereta cepat ini secara signifikan. Dan keputusan mereka untuk membeli tiket itu masih banyak dipengaruhi oleh harga, bukan oleh kebutuhan. Karena kebutuhan untuk menggunakan jasa kereta cepat ini masih bersifat insidental, bukan kebutuhan sehari-hari gitu ya. Secara keseluruhan kita bisa mengatakan bahwa citra proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu masih relatif buruk. Jadi itu hal yang mungkin bisa menjadi catatan penting dan akan menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah gitu. Dengan antusiasme masyarakat yang rendah, serta penilaian buruk mereka terhadap kereta cepat, maka keberhasilan proyek ini jadi tanda tanya besar. Ekonom senior Faisal Basri pernah menghitung lama kembali modal proyek kereta cepat. Hasilnya tertulis di tabel ini. Dengan asumsi harga tiket Rp250.000, keterisian kursi 50%, dan frekuensi perjalanan 30 kali per hari, maka diperkirakan akan kembali modal dalam 139 tahun. Tak usahlah 139 tahun, itu pun belum dimasukkan biaya operasionalnya. Belum. Itu bisa sampai berapa lama itu? Waduh, ya makanya saya bilang sampai kiamat pun tidak akan balik modal. Itulah pembayaran bunga belum masuk. Bunganya kan 2%. Iya. Jadi cost of capitalnya tinggi sekali. Kalau Jepang kan cuma 0,2. Jadi proyek ini pada dasarnya tidak visible secara bisnis. Oleh karena itulah Jepang tidak mau bisnis to bisnis. Mana ada di dunia proyek kereta cepat seperti ini, tidak ada. Jakarta Surabaya, saya senang kereta cepat. Jakarta Surabaya itu pilih argumen-argumennya itu jelas sekali. Jaraknya 700 km. Kalau dengan kecepatan kereta Jakarta Bandung ini bisa dia 3,5 jam. Net loh. Dari pusat kota ke pusat kota Surabaya. Coba kalau Bang Akbar naik pesawat ke Surabaya. Habis setengah hari ya. Jakarta ke bandara Juanda ke tengah kota itu jauh semua. 3,5 jam langsung di tengah kota, tidak perlu check in, check out, tidak perlu nunggu barang dari conveyor belt itu langsung ditenteng. Kalau dari Jakarta Surabaya itu kan Jakarta, Cirebon, Semarang udah cukup plong sampai Surabaya. Semarang sudah berkembang, Cirebon sudah berkembang sebagai pusat bisnis. Karena ini kalau kereta cepat tuh tujuannya bukan wisata, tujuannya adalah Pergerakan bisnis, manusia. pergerakan pengusaha. Bukan kalau kita naik kereta cepat keluarga habis berapa juta itu kan. Mendingan naik kendaraan pribadi ke Bandung, murah meriah gitu. Selain itu, dalam perkembangannya, ternyata banyak perubahan terjadi dibandingkan dengan proposal awal Cina. Berikut ini beberapa perubahan yang terjadi. Biaya menjadi 112 triliun, dari 74 triliun, membengkak 38 triliun. Awalnya tanpa jaminan APBN, sekarang Cina minta dijamin APBN. Tingkat bunga awal 2% tenor 40 tahun, menjadi 3,4% tenor 30 tahun. Rute awal, Gambir Gede Bage, sekarang, Halim Tegaluar. Dan waktu pengerjaan yang mundur hingga 4 tahun. Selain itu, yang tak kalah penting, masa konsesi, dari 50 tahun diperpanjang jadi 80 tahun.
Artinya, masa pengalihan penanganan kereta cepat dari Cina ke pemerintah Indonesia, baru dilakukan 80 tahun kemudian. Artinya, semua poin perubahan yang terjadi merugikan pihak Indonesia. Dan seolah-olah Indonesia tak punya bargaining position, atau kekuatan sama sekali untuk menolaknya. Berbagai perubahan tersebut menandakan proyek ini tidak direncanakan dengan cermat dan hati-hati. Jadi, setelah melihat hasil survei animo dan persepsi masyarakat yang buruk, serta segala perubahan yang ada, masih bisakah kita berharap banyak dari proyek ini? Ataukah proyek KCJB ini akan menjadi satu lagi proyek tak bermanfaat yang merugikan negara ratusan triliun?